Wasa Semedon CB, salam rahayu. Ketemu lagi bersama saya di CB Tabanan. Video kali ini kita akan main ke sebuah bengkel. Pemilik bengkel ini adalah orang yang spesial. Karena apa? Karena orang ini pemain CB lawas. Artinya dia penyebe lawas gitu ya. Teman-teman yang penasaran, sebetulnya yang penasaran siapa orangnya? Yang jelas beliau adalah penyebe lawas. Nah, sebelum kita lanjut videonya, buat semeton yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke bengkelnya. Ya, sebentar, kita sudah sampai di depan bengkelnya. Seperti yang terlihat di bannernya, kita akan ngobrol-ngobrol bareng si pemilik bengkelnya. Ya, namanya adalah Adi Tech Tuner. Saya kira sih nama si pemilik bengkel ini tidak asing lagi. Beberapa pemain-pemain CB lawas ini pasti udah tahu semua. Ini alamatnya tepat berada di Jalan Keboiwo Selatan ya. Itu nomor 10D, ini daerah Denpasar. Saya bingung nyebrangnya nih. Ini mobilnya banyak banget nih. Sudah kosong, kita nyebrang dulu. Woo. Nah, ini kayaknya ada pelanggan. Wah, ada kerjaan juga. Nah, ini ada mekanik. Kita tanya dulu ya. Misi mau nanya Oh ya, mana bos? Mau ketemu sama yang punya bengkel Mas Adi Tech Tuner. Loh, Mas toh? Tak kira sopo. Siap. Oke, gini Mas ya. Kita main ke sini hari ini mau tanya-tanya nih. Tanya-tanya tentang dunia persebean. Waduh, ini bengkel umum ini. Bengkel CB, bengkel umum. Apa aja boleh masuk. Ya sih, bengkelnya sih bengkel umum, tapi spesialisnya kita tahu sendiri nih. Ini pemain lawas nih Ini pemain lawas di Semeton. Di Semeton yang belum kenal dengan Mas Adi Tech Tuner, nanti kita berkenalan. Kita akan sita waktunya hari ini nih. Kita sita waktunya ya 2 jaman lah buat kita ajak ngobrol-ngobrol ya. 2 jam dulu lumayan. Ya dapat servis karbu 10 lah ya Mas ya. Nah, ada waktu nggak kira-kira? Ada, siap ya. Kita ajak ngobrol-ngobrol bentar ya. Boleh. Sekalian saya mau bawain project soalnya. Project apa itu? Ya biasalah, ya bikin motor standar tapi ya bisa kejar-kejaran lah dengan yang lain. Yang penting satu, minta motor kencang tapi murah nggak ada loh. Itu mah udah pasti ya. Oke, nanti kita lanjut ngobrolnya di situ aja kali ya, di dalam ya. Boleh. Ya, oke, kita berhentikan dulu kerjaannya beliau. Ini padahal bongkar nih. Kita hentikan sejenak, kita ajak ngobrol-ngobrol. Oke. Kita lanjut ya, Sebedon.
Ya, di mana nih Mas duduknya Mas? Ya, sini aja dulu, silakan. Oke, siap. Wah. Bengkelnya udah hitam nanti tambah hitam. Bengkelnya hitam. Biar nggak tambah Kalau- hitam kalau semua ya. kepanasan tambah hitam nanti kosong. Dari mana ini Om ceritanya? Nanyanya nggak enak ya, kayak Pak Polisi ya. Dari mana? Oke, jadi kali ini nih saya mewakili klub CB Tabanan mau ajak Mas Adi buat ngobrolin sesuatu. Oh, CP Tabanan. Kalau nggak salah itu ketuanya siapa ya? Pak Eka ya? Ya betul Pak Eka. Kebetulan juga kemarin kita bawain Mas project kan, Oke. project buat Mas Eka kan, Mas Eka, Pak Eka. Pak Eka. Ya, jadi ada project sedikit lah. Ya tolong dibantu lah. Motor yang standar biar ya Boleh. enak lah diajak touring lah. Gitu. Siap. Oke. Sebelumnya selamat sore Pak Eka. Nah, Dijamin. Oke. wih, mantap. Tapi nanti kita ulas kok itu apa aja yang dilakuin sama motornya yang itu, kemudian apa yang perlu diganti dan seperti apa prosesnya. Kita juga akan mengacu ke sana. Tapi sebelum itu, buat semeton yang belum tahu, kebanyakan sih semeton di luar Bali itu sudah tahu semua ya, Mas ya. Nah, buat semeton yang belum tahu, kita berkenalan dulu. Siapa Mas Adi Tech Tuner ini? Sejak tahun berapa? Kita bilangnya lawas soalnya. Sejak tahun berapa Mas Adi nyebut? Sebenarnya kalau main CB itu saya pribadi nggak begitu lama. Dibilang lama juga apa? Baru, udah lewat. dibilang baru, dibilang baru, tapi banyak orang lama yang tahu. Kalau nggak salah saya sebelum main CB di tahun 94 itu kita main Binter Mercy. 9495 mainnya Binter Main Mercy Binter dulu. Mercy. Setelah main Binter Mercy, halo kabarnya kakek-kakek, bapak-bapak, BMC. Salam jumpa ya, kita tidak ketemu berapa puluh tahun. Di Oke, yang di Jawa semua seluruh Indonesia BMC Binter Mercy Club. ya. Apa kabar? Sehat selalu. Ya, Mudah-mudahan mudah-mudahan nyampe ya. masih ada Nyampe nyampe ya. lah semuanya lah. Oke. Ya. Dan kembali lagi ke tadi Ke topik tadi pertama. setelah Setelah di beli Binter Mercy, Binter Mercy, kebetulan kita diajak temen, beliau asli orang Jember, cuman lama di Nganjuk. oh asli Jember lama di Nganjuk. Lama di Nganjuk, namanya sekarang udah almarhum Mas Dedi. Mas Dedi ini beliau lama di Nganjuk dan berkiprah di Jember dan bertempat kalau nggak salah di perumahan Semeru Jember kalau nggak salah. Beliau yang mengajak saya Memperkenalkan gitu ya ya. memperkenalkan di pertama dunia kali. persepian tahun kalau nggak salah itu sekitar 9798. Bersama dedengkot 4 truk maut. Kalau nggak salah itu Didik Dolar. Masih nggak beliau sekarang? Mudah-mudahan masih belum ada kabar. Berarti sama sekali belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu dari tahun 2002. Mudah-mudahan dengan video ini secara tidak langsung Bisa melihat saya Iya. kembali. Ini loh, Adi Tech Tuner. masih sehat Masih walafiat. sehat Dan walafiat. sekarang ada di Bali. Dan kebetulan pas main di CB kita ketemu dengan orang-orang Binter Mercy juga yang bermain di Binter Mercy, jadi Ya. ke CB Club. Salah satunya saya sebutin namanya Pak Adim, si gondrong kecil bawa CB-nya maut. Masih dah sekarang. Insya Allah masih itu. Bertemu Kalau juga belum pernah. bertemu terakhir beliau ke Bali sekitar tahun 2010 kalau nggak salah, itu terakhir ketemu ya. Beliau masih ada, masih eksis dan mendidik anak buahnya yang namanya si Upil atau Wapil. Nah, halo CB Bucok, Wih, ini dia nih. CB Bucok, apa kabar tuh si Wapil Wapil? Mudah-mudahan yang disebut tadi kemudian teman-teman atau semeton dulur CB Bucok menonton video ini. Ya. Ini. Habis Habis itu Mas, Habis itu mulailah di main CB pertama kali kalau nggak salah itu kita bikin motor CB, belinya kalau nggak salah 1.500.
1.500. 1.500.000 1 juta. belinya. Ini nominalnya 2 digit. 1.500.000. Habis itu kita kumpul, ada apa itu jambore istilahnya. Waktu itu belum jambore, kita hanya kumpul-kumpul, kita silaturahmi antar kabupaten, kayak di Lamongan, halo Sidoarjo. Tapi terus dari Nganjuk. perjalanan Mas Adi dulu tuh CBI udah ada belum? CBI waktu itu belum begitu terbentuk, masih antar Ya, masih kabupaten, nyari-nyari gitu ya ya. masih nyari-nyari jati diri. Kalau nggak salah sih kebetulan waktu itu saya masuk di klub CB Jember. Di CB Jember dulu. Ya. Untuk mengawalinya berarti. Untuk mengawalinya itu CB Jember. Habis itu kita ketemu sama grup dulu CB Jember, Mas Dedi almarhum, Mas Dedi. dia CB istilahnya pencetus CB di Jember lah, Artinya yang Ya. mengawali di Jember dulu ya. bersama Pak Adim itu. Ya. Untuk selanjutnya itu kalau nggak salah terbentuk jadi CB Jarum Black. CB Jarum Black jadinya Ya. yang di Jember ini. Udah tahun 2004 kalau nggak salah, 2004 sampai entah semenjak saya hijrah ke sini udah mulai Nah, Mas banyak Adi klub. hijrah ke Bali itu tahun berapa berarti? Sebenarnya saya dari ke Bali itu dari tahun 96. Oh, dari tahun 96. Ya. 96 97. Ya. Habis itu saya pertama kali tidak buka bengkel CB. Bengkel umum. Saya masuk di bengkel bubut. Di bengkel. Tapi ini nih, yang menariknya ini. Nah. Saya searching itu ya kan. Ya. Searching ngobrol-ngobrol juga. Ya. Background dari Adi Tektuner ini memang tidak jauh dari otomotif kan sebenarnya. Sebenarnya emang dari kecil saya udah, kalau nggak salah saya kelas 4 SD Udah main. bisa ngidupin motor Sandap made in Jerman. Jadi kalau orang-orang lama pasti tahu namanya Sandap sama BSA, terutama yang halo Pak Kitut, Wih. HMTA ya. Sama di sini nih. Pak Kitut yang spesialis knalpot racing Kitut Jember, sama sekarang anaknya Dedi, halo apa kabar. Habis Jadi mengawali karir lu sebenarnya di balap. Di balap balap. ya. Sepelatihnya memang dari kecil memang Ya. backgroundnya otomotif, otomotif gitu kan. ya. Habis itu berkiprah di balap, Tahun kalau nggak salah itu tahun 90-an. Lupa. bahkan balapnya bukan road race aja kan? Kalau pertama kali itu basicnya dulu sepeda gayung. Sepeda gayung. Tapi yang kerennya sepeda gayung tapi dari gunung. Downhill ya, Mas? Pertama itu BMX Supercross. Masih BMX ya? BMX Supercross kalau nggak salah masih bisa juara 3 di Festival Borobudur 3 besar Indonesia. 3 besar se Indonesia. Ternyata selain memang lawas berprestasi. Habis itu kemudian itu dari sepeda kalau nggak salah terakhir di Pro Downhill namanya. Sekarang itu katanya apa namanya, pokoknya sampai ada sepeda gayung DH itu kita kurang mengenal. Cuman saya tahunya dulu Pro Downhill di kelas MTB. Habis itu baru saya mulai 100% di otomotif. Di otomotif. Ya. Nah, mengawali otomotif ini di drag kah atau di road race kah? Kalau di pertama kali itu maklum tahun segitu masih balap liar. Bali. Masih ikut Bali balap liar. Bali balap liar ya. Belum ada sponsor. Mainnya kalau nggak salah setiap malam jam 11 sampai jam subuh. Tapi akhirnya masuk ke balap resmi itu di tahun berapa, Mas? Di balap resmi kalau nggak salah itu 97 udah mulai di road race. 97 udah mulai di road race. Yang menarik ini ya, sebetulnya yang menarik jokinya beliau, mekaniknya beliau, apa lagi ya, sponsornya juga. Sponsornya pertama ya pribadi. Ya, sponsor sendiri. Habis itu baru ada sponsor masuk kan. Ya. Itu prestasinya dulu di road race. Kalau nggak salah itu kebetulan pernah ikut one week race di Sentul tahun 97-98. Alhamdulillah
dapat poin Jadi maksudnya Tiga. tiga besar. 3 besar. Kebetulan yang bawa waktu itu Yamaha Millennium di Bali, sekarang udah udah tutup. Nama timnya atau nama motornya? Nama tim Nama timnya? ya Nama Millennium tim balapnya. dengan basic Yamaha motor di Jalan Budi Utomo. Sekarang udah nggak tahu kemana. Yang jelas bos besar udah tidak ada, udah almarhum. Almarhum juga. Ya. Namanya udah dari dulu. 97 Ya. itu saya masih SD, Mas. Masa? Wah, saya masih udah SD tuh. Enggak sih. 97 Wah, itu masih SMP 97. sih. Oh, masih SMP. Enggak sih. Oh ya, udah SMP sih 97. Saya Nah, 97. itu habis dari road race ke drag juga kan? Drag pasti masih tuh, antara drag sama road race itu tetap jadi satu. Oke. Di drag juga sama nih, mekanik sendiri, joki sendiri. Ya iyalah, ngapain kita ngirim-ngirim mesin, kita ngubang uang-uang aja, nanti giliran datang nyeting juga nggak bisa, nunggu lagi orangnya yang bikin. Nah, mending kita bikin sendiri lah, ngapain kita Nyoba sendiri Ya. gitu ya. ya. Kalau dibilang orang awam itu autodidak tuner otodidak, tapi berhasil. Iya. Ya. Ada banyak bahkan bukan hanya di mekanik aja sih, hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu otodidak tidak menutup kemungkinan untuk berhasil. Nggak harus semuanya sesuai dengan pendidikannya ya kan. Ya. Nah itu sekilas bayangan kita tentang masa lalunya Mas Adi ya. Ya, betul. Oke. Kemudian kita masuk ke ini. Habis dari itu semua kan Mas Adi udah mulai stay di Bali lama, Ya. kemudian buka bengkel sendiri, Ya. gitu kan? Itu sebenarnya basic buka bengkel sendiri itu memang basicnya mau buka bengkel umum apa memang pengen ya jadi bengkel CB gitu lah, enggak ya? Sebenarnya dulu itu saya nggak buka bengkel sebenarnya. Dulu diem di kos, jaga PS, sambil garap mesin. Pas kebetulan sebelum saya di gini kan udah main motor CB, jadi kita udah sebelumnya tahu, udah emang ada udah backgroundnya main itu kan. CB, saya pribadi hijrah ke Bali dengan modal teknik mesin, Ya. ilmu mesin tentang Honda dan dua tak macam-macam lah. Ya. Dua tak itu. Cuman kebetulan pas waktu itu pelanggan kebanyakan patak. Kalau nggak salah di zamannya Honda Grand Jadul, Jadul, ya. Akhirnya kenal lah seorang teman CB, kalau nggak salah dia masuk grupnya CB Kepawon, Pak Nur kalau nggak salah itu. Dan yang teman saya yang kenal sama saya itu yang kenalin Pak Nur namanya Pak Boy. Halo Pak Boy, gimana masih buka chrome polesnya? Kalau nggak salah terakhir jadi guru SMA ya, STM kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan nanti nyampe video ini. Gianyar Belah Batu. Iya. Plus sama BKD yang punya babi guling Gianyar. Siap. CB-nya entah kemana, masih ada apa enggak dari saya. Siap. Itu dah. Akhirnya mulailah dari kita mani, halo Kucang, motor custom kalau nggak salah sekarang. Dulu pernah ngirim mesin CB sama mesin trill ya. Itu akhirnya saya banyak yang bilang dominan bengkel CB. Bengkel CB. Sebenarnya saya bukan bengkel CB, saya bengkel umum. Dan kalau nggak salah itu waktu itu di Denpasar sendiri saya baru kenal baik sama CB Kepawon sama Pak Nur sama anak CB Denpasar, Pak Tua, Pak Pek katanya. Maaf kalau nggak salah jalannya agak Ya benar. sedikit agak Ya. kurang sempurna. Beliau Halo. juga mekanik juga beliau. Masih ingat sama saya nih di Tekdonar sama ketua CB Denpasar siapa itu yang putih ganteng orangnya Agus. itu. Pak Agus. Ya. Woi, Bagus. Gus. Gak pernah mampir gue sampean iki. Mampir ya ke Boywo ya. Oke, nah itu tuh. Siap. Habis itu ya lambat laun udah mulai terus lah satu persatu banyak yang CB. Cuman saya sarankan kita kumpul dimanapun itu semua CB itu saudara. Jadilah
jadilah pengguna CB itu jangan yang egois. Betul. Nah, jadi boleh bengkelnya di mana-mana, tapi kalau kita udah ngumpul satu CB Itu rasanya sama istilahnya, semua. rasanya semua semeton sama semua, nggak ada namanya motor CB ya gitu-gitu aja, mau jadiin apa ya tetap CB. Betul. Itu sih betul. pelanggan saya ada yang dari apa itu CB apa ya dulu ya, CB Denpasar, Pak Boy tadi sama Bangli, Pak Kade. Klungkung. CB Klungkung kalau nggak salah, adik angkat saya sebagai pengurus sekarang. Halo Dodi. Masih kamu garap tralis apa gimana? Apa CB-nya udah gaul kemarin nanyain Masih. surat tiger. Maaf. Masih. Mas Dodi, Masih surat tiger masih, tapi motornya nggak ada. Nah, tinggal suratnya aja. Kalau mau nyari suratnya, Oke. ntar dulu. Aku mau bikin CB lagi. Salam Rahayu, Ya. adikku. Jadi CB Klungkung. Habis itu kalau nggak salah sebelum CB Klungkung itu saya berteman baik dengan CB Dewata. CB Dewata ya. Ica, sekeluarga. Nah, kalau nggak salah itu CB Dewata satu keluarga kalau nggak salah. Ya. Three brothers itu. Ya. Tiga Itu, saudara. Kalau nggak salah si Cica pencetus sama saya itu tangki racing, bendera race. Nah, contohnya seperti ini. Ya, itu tuh. Nah, Ini dilihat ya. kan, bisa kelihatan. Ini ada display sih ini. Ah. Ini punya temen di CB, CB Anu ya. CB Anu namanya ini. Nah, kalau nggak salah CB Anu ini yang punya motor ini beliau sekretaris plus bendahara, namanya Om Yopi. Halo Om Yopi. Ditanyain sama anak saya flashdisknya gimana. Nanti juga Sehat kalau selalu. nanti juga kalau sempat kita mau main-main ke CB Anu Mas. Betul, ya. Saya juga kenal baik sama Yopi karena bengkelnya sama. Jadi kembali ke masa lalu ini ya. Ya. Habis itu sekian banyak sekian lama Mas di dunia persebean. Akhirnya Kemudian, Mas juga merambah juga ke custom ya kan? pernah Bikin motor custom juga bikin kan? motor custom kalau nggak salah tahun 2010 11 sampai 2014 kita bikin Jetstyle dengan label 66 Motorcycle. Itu sebenarnya saya ownernya. Oh, 66 motorcycle yang model Ya, custom jet Jetstyle, ya? yang dulu belum ada. Dulu pernah jual sampai 150 juta satu unit motor. Bahkan sampai keluar Indonesia kan? Karyanya Mas Adi? Ya, kirim ke Australia. Kalau nggak salah tempatnya di Perth. Di Perth, Australia. Perth, Australia. Kebetulan bosnya juga dari sana. Nah itu. Kemudian tadi membicarakan masa lalu, saya pertama kali kenal CB itu dan mau memperbaiki CB biar lebih ganteng gitu ya. Saya bawanya ke sini. Bahkan yang spesial, ingat ya Mas, waktu dulu. Spesial saya minta, Mas, bikinin ini perbaikin, mau pakai siap buat pre-wedding. Ya, kalau nggak salah itu saya dikejar target buat pre-wedding. Seminggu. 1 minggu harus selesai. Coba bayangin. Tukang catnya teman saya Di Kade SJA ya? Agus Gentong. SJA. Sampai saya kejar-kejar 1 minggu harus selesai. SJA ya? Ya. Ya, SJA. SJA Motorcycle. Nah, itu beliau tukang catnya juga teman baik. Ya. Dari Gentong. dari tahun dodol juga. Di tahun dodol juga kan. Dulu dia juga joki standing. Mudah-mudahan Pakai mudah-mudahan Eric King. beliau nonton kali ini ya. Pakai Eric King plus TS. Ya, Teman-teman juga banyak Salah, yang Pak. main ke sana kok. Banyak yang main ke sana. betul. Sering-sering kok main ke beli gentongnya. Nah, itu tuh Mas. Jadi sekilas tentang perjalanan Mas di dunia persebean itu seperti itu ya. Ya. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya jiwa masih. Masih jiwa masih CB. Kalau ada proyek CB ya kita kerjain CB. Kalau ada proyek Harley kita perbaiki juga Harley, main Harley. Ada yang zaman Duata ya kayak sekarang ini lagi ngetren. Ya, benar. Ninja Duata. Mahal. Nah, Mehong namanya ini Mehong. Ini Sultan Roda 2 nih dia nih. Oke, nah gitu. Jadi ini pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Karena kebetulan juga saya bawain Mas Adi project Ya. buat ya perbaikin mesin GL-nya, yang mesinnya sebenarnya Tiger. Ya. Nah, dari standar
Tiger itu mohon dibantu untuk penggarapannya. Siap. Ya, yang saya minta itu biar dia smooth, ya kan? Biar dia smooth, kemudian tapi tenaganya juga isi. Ya. Dan yang paling penting adalah tahan lama. Siap. Itu triknya di mana tuh Mas? Kalau kayak Sebenarnya kalau triknya gitu. Yang paling garis besar deh, yang paling sederhana. paling sederhananya garis besar itu ya kita harus mengikuti pedoman yang bikin. Yang bikin mana? Dalam garis merah itu yang Ya. bikin itu kan orang Jepang. Oh, iya. Di Jepang itu udah ada. Kebetulan saya waktu itu tahun 2000 pernah ke Jepang untuk apa? Kayak Istilahnya pelatihan gitu ya modelnya ya. pelatihan lah. Nah, Kayak iya, pelatihan kalau nggak salah Workshop lah ya. workshop disponsori oleh sebuah produk ring NPP. Nah, tahun segitu NPP itu belum ada apa-apanya, sekarang entah banyak yang pakai, Banyak nggak tahu yang kenapa. Ya itu kalau nggak saya 1 bulan di Jepang. Itu kalau yang saya tahu produk NPP itu piston kan? Tidak piston aja. Tidak piston, Jadi, tapi yang sering ya, dipakai sih pistonnya. piston, untuk piston, setang semuanya itu Ya, ya, bagus. Cuman ya kembali lagi ke awal, kita bikin motor sport itu Ya. di dalam bikin mesin motor apapun Ya. itu di sana ada ukuran maksimal dan minimal. Jadi untuk kita bore up maksimalnya seberapa, terus kalau minimal itu kan standar. Jadi pabrikan Jepang udah nyiapin spek racing, Standarnya. spek racingnya? racing di motor standar. Oh. Nah, jadi kalau kita mau bagusin motor CB biar semut, biar enak dibawa harian, ya dipakai buru-buru juga bisa. Pakailah. Jadi Maksimal. barometernya ke sana berarti. ya, Mas? Barometernya tetap, barometer tuh ada. Kita barometer di CB itu kan ya kita bertolak belakangnya ya ke Honda, dan yang bikin kan orang Jepang. Ya. Jadi kita tidak bisa mendahului orang Jepang tuh, nggak bisa. Boleh silakan, bisa sah-sah aja kok. Iya. Sah-sah aja. Banyak yang gini, yang CB jadi twin, yang V itu bisa aja. Tapi saya jamin dah 100%. Kita ajak touring seluruh Indonesia. Kita keliling, kita bikin tahan-tahanan dengan oli yang sama, dengan spek yang sama, dengan motor yang standar. Kita modif yang maksimal menurut saya itu. Ya maksimalnya bisa lah 250 cc itu. Dari bisa. 200 cc menjadi 250 cc. Bisa. Dari 100 cc jadi 250 cc Dari itu 100 bisa. cc. Oh. Tanpa merubah dalam artian kalau dalam orang Indonesia tusuk sate, kalau enggak dalam Indonesia itu posisi baut 4, dudukan blok dan silinder. Kalau udah sampai merubah dudukan blok dan silinder, Ya. sah-sah aja kita mau bikin, tapi dari segi ketahanan saya yakin tidak sekuat pabrikan. Selama Anda bikin mesin V atau mesin twin, bukannya saya nggak mau bikin, saya udah bikin. Oh gitu. Cuman dari kualitas Artinya terlalu ekstrim dari standarnya gitu. terlalu ekstrim dari standar itu ya, kalau hanya untuk sekelas kontes boleh lah. Ya, kontes masuk. Kalau untuk nyaman, yang dibilang Om tadi, pengen ya motornya semut, digas kenceng katanya, biar naik nasnya katanya orang Bali. Nah, Biar dugi-dugi gitu ya. iya, itu ya kita itu maksimalin aja, maksimalnya dalam artian ya boleh naikin setruk, boleh. Nanti di dalam naikin setruk itu kalau nggak salah maksimal itu saya hitung 2,5 mili. 2,5 mili. Itu paling kalau maksimal naiknya. kalau itu dihitung jari-jari itu sama kayak 5 mili. Kalau hitung jari-jari kita jadi naikin 2,5 dari standar Tiger. Kalau kita dari bandulnya CB atau CG, cuman kalau CB itu kalau kita main di CB paling enggak kita harus pakai gigi di bandul tuh yang halus, dalam artian untuk gigi primernya itu yang halus. Yang halus ini dari di atas tahun 73 maaf. 73. Nah, 73, 74 itu udah giginya halus mirip dengan Tiger. Untuk diameter bandul itu yang sama dengan Tiger, itu kebetulan di produknya CG. Di produknya CG. Diameter yang sama, asnya sama, semua sama, cuman ada beberapa sih yang harus dibobot, dan jelas untuk dinaikin setruk. Dan itu untuk langkah
Untuk stroke-nya itu maksimal ya kalau bisa 2,5. Lebih dari itu maaf, saya tidak menyarankan. Artinya ada kemungkinan karena itu jauh dari standar maksimal, Ya. jadi kemungkinan untuk trouble atau ambruk dan lain sebagainya itu besar kemungkinannya. Besar kemungkinan pasti akan, ya kalau terlalu over ya, terlalu melebihi maksimal. Dari segi bahan aja udah boleh dilihat di bentuk bandul itu, Ya, ya, pasti ya, akan melebihi maksimalnya. Nah, di sana kekuatan, halo untuk para penaik stroke tolong dijaga. Nah, itu kalau maksimal itu nanti bisa lepas ataupun patah ataupun istilahnya jebol. Jebol. Ya, dia di sebelum jebol biasanya ada indikasi getar kalau udah maksimal itu. Nah, itu untuk di bandul saya nyarankan cuma naik 2,5 aja lah, udah bagus. Untuk standar tiger naik 2,5 itu udah langkahnya hampir jadi, kalau nggak salah itu 68. Masuk ke 68 ya. Masuk ke 68. Nah, itu untuk langkah jantungnya istilahnya itu. Ya, karena itu yang paling penting kan. Paling penting. Sebenarnya semua penting. Artinya secara garis besarnya, maksud Garis saya besar itu garis ya. besarnya ya Ya. di sana. Karena Itulah. ngitung naik ke CC kan itu hitungannya dari stroke sama bornya ya kan. Sebenarnya bukan dari stroke, dari langkahnya. Oh iya, dari langkah sama dari bornya, langkah sama diameter. diameternya. Diameter seher. Untuk siap, diameter seher kalau bisa sih ya maksimal lah 7. Maksimal tuh 7. Kalau bisa ya untuk demi pelanggan yang baik. Nah, sewaktu-waktu kan lupa dengan isi oli, kita biar bisa ngolter lah. Oh, Dalam artian masih bisa lah, masih ada masih bisa space lagi, lah ya, lagi masih dikit ada ya. space sampai oversize 100 lah. Itu udah maksimal, tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau lebih dari itu teman-teman CB ya silahkan. Saya hanya nyarankan untuk pemula yang istilahnya pengen punya CB kenceng, dalam artian enak pakai harian, enak pakai ngebut, bisa ngejar temannya, paling tidak nyimbangin lah Ya. tanpa ada getaran. Ya. Jadi kalau Anda punya motor kencang, getar, ya jangan pakai touring, pakai balap aja. Karena itu nggak nyaman banget ya mas Nggak ya. nyaman. Jadi speknya untuk touring sama drag, sama untuk race, untuk motocross tuh beda sekali. Dari race, drag, motocross, Motocross tuh beda itu sekali. beda. Speknya beda sekali. Nah, yang menarik adalah ketika Mas garap sebuah mesin, ini memadukan dari tiga ini. Benar nggak? Yang jelas harus. Kawin silang ya? Ya istilahnya orang bilang mau poligami apa kawin silang. Nah, Poligami. ya kenapa saya ngambil 3 itu? Ya. Sebenarnya banyak yang nggak tahu sih. Cuman saya pribadi aja entah. Biar penasaran. Nah. Nah, biar semeton CB semua penasaran tentang apa itu poligami dari drag race, road race, sama enduro. Kita akan ulas di video berikutnya. Di video berikutnya kita akan sajikan secara eksklusif. Kebetulan juga ada project dari motor kita gitu ya, project motor kita buat digarap mesinnya. Nanti kita akan secara eksklusif menayangkannya di YouTube, dari yang penurunan mesin, pembongkaran, terus apa yang dikerjakan di tukang bubut dan lain sebagainya sampai finishing, kita akan sajikan di YouTube. Siap. Benar nggak mas? Betul, betul. Intinya adalah kita ingin share di sini, Oke. berbagi ilmu yang saya pernah dengar rumor nih, kalau Mas Adi ini agak pelit ilmu. Kita tepis rumor itu mas, ya nggak? Bener nggak? Siap. Siap ya, setuju ya? Siap. Deal ya? Siap. Kita deal dulu deh. Siap. Nah, nanti kita ulas tuntas apa saja yang menjadi tolak ukur di situ buat pengerjaan mesin standar 200 cc menjadi 250 cc. Siap, Mas, Oke, ya? siap. Oke, kalau gitu video hari ini kita tutup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Teman-teman yang penasaran, makanya terus tonton videonya. Caranya klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi di video berikutnya. Mas ya? Siap. Dan buat teman-teman yang suka dengan video kali ini, silahkan klik tombol like-nya dan share video ini ke sosial medianya agar video kita rame kali ini ya Mas ya. Siap.
Nah, akhir kata terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf nih menyita kerjaannya sebentar. Siap. Ya, Oke. Pak. Padahal ada di bulan-bulan yang tidak mengenakan sebenarnya. Tadi Kalau di bulan tidak mengenakan itu sekarang itu bulan-bulan istilahnya bulan nyantai. Bilang nyantai tapi kerja. tetap kebutuhan itu harus diisi ya. Selamat berpuasa buat teman-teman Ya. muslim. Salam rahayu buat semeton di Bali. Ya. Tidak lupa juga seperti yang Mas Adi bilang tadi, mengucapkan selamat berpuasa dan mungkin nanti pas di hari Idul Fitri juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan ataupun yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian video tadi dari saya, sekian video dari kita. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Adi Siap. atas waktunya. Siap. Oke, semeton, sampai jumpa di video berikutnya. See you.